Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 11 bab 1 SOPI. Harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. C. Kasus pelanggaran hak asasi manusia. 1. Penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Sebelum mempelajari penyebab pelanggaran hak asasi manusia, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa sebenarnya pengertian pelanggaran hak asasi manusia. Pengertian pelanggaran hak asasi manusia diatur oleh A. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. B. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok yang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 bahwa pelanggaran hak asasi manusia berat meliputi 1. Kejahatan genosida. 2. Kejahatan terhadap kemanusiaan. Yang dimaksud dengan kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan kelompok agama dengan cara 1. Membunuh anggota kelompok. 2. Memindahkan secara paksa anak-anak kelompok tertentu ke kelompok lain. Maksud kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa 1. Pembunuhan, 2. Pemusnahan, 3. Perbudakan, 4. Pengusiran, 5. Penyiksaan, 6. Pemerkosaan, 7. Penganiayaan, dan lain-lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian tentu sering mendengar dan melihat peristiwa-peristiwa seperti pembunuhan, perampokan yang disertai pembunuhan, penyiksaan, dan sebagainya. Selain itu, mungkin saja kalian pernah melihat seorang pembantu rumah tangga yang dicaci maki oleh majikannya karena melakukan sebuah kesalahan. Seorang siswi yang dihardik oleh teman-temannya dan sebagainya. Semua peristiwa itu merupakan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Setiap manusia pasti mempunyai hak asasi. Akan tetapi, hak asasi yang dimiliki oleh manusia dibatasi oleh hak asasi manusia lainnya. Dengan demikian, tidak ada seorang pun yang diperoleh untuk melanggar hak asasi orang lain. Akan tetapi, dalam kenyataannya, manusia suka lupa diri bahwa di sekitarnya terdapat manusia yang mempunyai kedudukan yang sama dengan dirinya. Namun dengan ketamakannya, manusia sering melabrak hak asasi sesamanya dengan alasan yang tidak jelas. Pelanggaran hak asasi manusia disebabkan oleh faktor-faktor berikut. A. Faktor internal, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berasal dari diri pelaku pelanggar hak asasi manusia, diantaranya sebagai berikut. 1. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap ini akan menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan.
Seorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara supaya haknya dapat terpenuhi, meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain. 2. Rendahnya kesadaran hak asasi manusia. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran hak asasi manusia berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu apa orang lain pun mempunyai hak asasi yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat munculnya perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak asasi manusia. 3. Sikap tidak toleran. Sikap ini akan menyebabkan munculnya sering tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan diskriminasi kepada orang lain. B. Faktor eksternal, yaitu faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran hak asasi manusia, diantaranya sebagai berikut. 1. Penyalahgunaan kekuasaan. Di dalam masyarakat terdapat berbagai macam kekuasaan. Kekuasaan ini tidak hanya menunjukkan pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain. Salah satu contohnya adalah kekuasaan di dalam perusahaan. Para penguasa yang tidak memperdulikan hak-hak buruhnya jelas melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran hak asasi manusia. Ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran hak asasi manusia tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain. Para pelaku pelanggaran hak asasi manusia tidak akan merasa jera karena mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya itu. Selain hal tersebut, aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang juga dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan dapat menjadi contoh yang tidak baik. Hal ini dapat mendorong timbulnya pelanggaran hak asasi manusia yang oleh masyarakat pada umumnya. 3. Penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi bisa juga memberikan pengaruh negatif, bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Kalian tentunya pernah mendengar terjadinya kasus penculikan yang berawal dari pertemanan dalam jejaring sosial. Karena kasus tersebut, bukti apabila pemanfaatan kemajuan teknologi tidak sesuai aturan. Tentu hal ini akan menjadi penyebab timbulnya pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, kemajuan teknologi dalam bidang produksi ternyata dapat menimbulkan dampak negatif, misalnya munculnya pencemaran lingkungan yang bisa mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia. 4. Kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Kesenjangan menggambarkan terjadinya ketidakseimbangan yang mencolok di dalam kehidupan masyarakat. Pemicunya adalah perbedaan tingkat kekayaan atau jabatan yang dimiliki. Apabila hal tersebut dibiarkan, akan menimbulkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, misalnya perbudakan, pelecehan, perampokan, bahkan pembunuhan. 2. Kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Di Indonesia, meskipun pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai hak asasi manusia, namun pelanggaran hak asasi manusia tetap selalu ada, bahkan yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat sendiri. Pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan cerminan telah terjadi kelalaian atau
pelaksanaan kewajiban asasi manusia. Padahal sudah jelas bahwa setiap hak asasi itu disertai dengan kewajiban asasi, yaitu kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain dan kewajiban untuk patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut ini beberapa contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia. 1. Kerusuhan Tanjung Priok tanggal 12 September 1984. 2. Penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia tanggal 27 Juli 1996. 3. Penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. 4. Tragedi Semanggi I pada tanggal 13 November 1998 dan tragedi Semanggi II pada tanggal 24 September 1999 yang mengakibatkan seorang mahasiswa tewas. 5. Penculikan aktivis pada tahun 1997 sampai 1998. Demikianlah materi pelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.